Berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk yang mau memimpin siapa? Ya, sok. Duk, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Siswa yang tidak hadir untuk hari ini hadir semua? Dua orang? Tiga siapa aja? Raja, Santi, Firza. Nah, mungkin sebelumnya kita pernah belajar materi tentang lidah. Nah, coba adakah yang masih ingat apa itu lidah? Kalau misalkan ini acungkan tangannya ya. Lidah, apa yang maksud dengan lidah? Ayo acungkan tangan. Ya, siapa namanya? Ya, Silvia. Zat yang berubah bentuk secara terus-menerus bila terkena tegangan geser, berapapun kecilnya tegangan geser itu. Zat yang berapa? Mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus. Zat. Contoh fluida, coba contoh fluida itu yang bagaimana? Air. Air, apalagi? Udara. Ada lagi? Gas, itu maksudnya? Udara. Ya sama. Udara sama dengan gas ya. Air itu termasuk zat apa? Air termasuk zat? Air. Kemudian udara termasuk? Gas. Nah, yang kalian ketahui itu wujud zat itu ada berapa macam? Ada? 3. Apa saja? Nah, untuk hari ini masih tetap ya, kita akan belajar tentang wujud zat itu sendiri ya. Nah, ini masih tetap tentang salah satu wujudnya itu zat cair tadi ya. Nah, sekarang kalau misalkan zat cair itu dipanaskan dalam sebuah panci, kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam, apa yang terjadi? Panas. Apa yang panasnya? Panas. Sedangkan kalau misalkan bagaimana kalau misalkan air yang panas itu kita campur dengan air dingin? Jadi hangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor ya. Suhu dan kalor, kenapa kita harus belajar suhu dan kalor? Nah, ini banyak sekali ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mempelajari materi ini. Di antaranya salah satunya kita bisa mengetahui berapa suhu yang didapatkan ketika kita mengecek keadaan ruangan atau mengecek keadaan suhu tubuh kita ya. Kemudian dalam hal lain ya, kenapa kita tidak boleh memakai pakaian hitam, itu ada hubungannya dengan suhu juga ya, dan lain sebagainya. Nah, Ibu akan memberikan beberapa soal ya terkait masalah suhu dan kalor. Kalian siapkan dulu alatnya. Silakan siapkan dulu alatnya. Ya, alat HP-nya siapkan terlebih dahulu. Tuh belum dari Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya.
Kalian bisa lihat ya di sini di dashboard ini jalan deh ya. Ini untuk kegiatan yang lainnya. Kita lihat tayangan dari video berikut. Ini mungkin kegiatan sehari-hari ibu yang ibu lakukan setiap hari. Ini mungkin kalian juga sama ya. Kalian harus menyiapkan pakaian. Seperti yang ibu lakukan di pagi-pagi tadi. Ibu harus memberikan itu pakaian supaya tidak sebenarnya masih lama ya, masih ada potong karena langsung menggunakan kaki. Kemudian bagaimana perubahan kalor terhadap perubahan suhunya? Lebih tipis ya. Lebih cepat panas karena secara langsung. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kalian bergabung sama kelompoknya. Silakan bergabung sama kelompoknya. Bergabung sama kelompoknya. Ya. Kelompoknya sudah dibagi sebelumnya ya. Kelompok satu gabung sama kelompoknya. Kelompok satu Desi, ketuanya, kemudian kelompok dua kami, kelompok tiga Garis, kelompok empat Bintang. Sudah ada? Ada. Oh ya. Gabung sama kelompoknya. Ya, atas atau saya kelompok kami kelompok tiga siapa ya? Kelompok Garis, kelompok tiga Garis, kelompok empat Bintang. Udah, silakan bedanya dibuka. Masing-masing anggotanya punya
Ya ada di belakangnya, ada di belakang itu ada data pengamatan. Ya diisi data pengamatannya. Lembar 1 itu pada layar tersebut ambil materi besi. Kalian ambil material besi. Ya, itu contohkan. Lihat material besi, simpan. Ya. Kemudian panaskan. Yang berikutnya apa? Ambil termometer. Nah, ambil termometer. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, tempatkan di posisi samping besi tersebut. Panaskan besi dengan menggeser ke atas tombol biru pada tungku api. Ya. Ini kalian geser tombol birunya pada tungku api. Nah, lihat gimana. Lalu amati dari atas pergerakan cairan pengisi termometer. Ya, catatnya dalam tabel gimana yang cairan nama kumaha? Cairan nama gimana? Iya Bu, termometer nama dinginnya. Suhu panasnya. Itu cairannya gimana? Lihat di sana halaman berikutnya. Besi. Pergerakan cairan pengisi termometer sebelum dipanaskan gimana sebelum dipanaskan? Posisinya di bawah atau standar ya. Sesudah dipanaskan ini kurang ya. Tabelnya kurang. Nah sekarang kalau didinginkan gimana? Didinginkan. Sudah didinginkan gimana? Cairan termometernya tuliskan di sana. Ya. Ini anak-anak sebentar ya, ini berhubung karena waktunya sudah beres ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, hari besok ya. Hari besok ya. Kemudian jangan lupa nanti hasil praktikumnya ya. Ini ada beberapa pertanyaan dalam sebuah praktikum itu. Ada 10 pertanyaan untuk menganalisis hasil dari percobaan tersebut. Kalian nanti pertanyaan tersebut tuangkan ke dalam sebuah laporan. Yang laporannya harus dalam bentuk ya, siapkan dulu. Siap. Sudah belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati. Doa selesai. Belum siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Bu akan hasil terlebih dahulu ya. Siswa yang kemungkinan tidak hadir pada hari ini. Ada siapa saja yang tidak hadir? Yang tidak hadir Dipa. Kenapa Dipa sakit? Kemudian siapa lagi? Sasta sakit. Terus siapa lagi? Tulis sakit. Rizky sakit. Jadi sakit 4 orang. Andika mau Andika. Sekarang Andika. Nah, mungkin kalian kemarin sudah belajar ya tentang apa itu suhu.
Coba ibu pengen tahu dari kalian setelah kemarin kalian melakukan praktikum, apa yang maksud dengan suku? Coba acungkan tangan. Acungkan tangan. Ya, satu orang, ya, siapa? Ya, siapa namanya? Linda. Siapa? Lintang. Oh, Lintang, ya, Lintang, ya. Ya, silakan Lintang, gimana Lintang? Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap panas, dinginnya suatu yang diukur dengan termometer. Yang lain ada lagi nggak? Acungkan tangan tentang suhu. Ya, Panas dinginnya suatu benda. panas dinginnya suatu benda. Ada lagi? Siapa? Nuri ya, soalnya. Ukuran panas atau dingin suatu benda ketika diukur dengan skala tertentu. Yang lain ada lagi nggak? Kalian itu melihat suhu itu dilihat dari apanya? Ya, dari adanya perubahan termometer. Gimana perubahannya? Kalau misalkan dipanaskan, cairan termometernya gimana? Naik. Nah, kalau misalkan didinginkan, turun. Cairan termometer turun. Jadi bisa terlihat ya apa ini suhu. Jadi tingkat naik turunnya suatu. Kalian kan kemarin praktikum tentang apa? Kemarin teh suhu dan kalor ya. Yang disebut kalornya itu apa di sana? Ada yang berpindah. Yang berpindahnya apa? Yang berpindahnya apa? Energi. Energinya dari mana? Dari benda. Dari benda yang bagaimana? Yang dipanaskan. Yang dipanaskan. Kalau dipanaskan suhunya gimana? Lebih tinggi. Naik. Kemudian digimanain? Dipindahkan ke dalam air. Jadi gimana energinya? Jadi turun ya. Jadi energinya berkurang ya. Jadi berpindah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurianti Aisyah dari kelompok 6. Dan rekan saya Sylvia Priyanti. Kami di sini akan mempresentasikan permasalahan dan analisa yang telah kami lakukan. Pada praktik pertama, pergerakan cairan pengisi termometer besi, batu bata, air, dan olive oil sebelum dipanaskan, cairan pengisi termometernya standar. Dan sesudah didinginkan, besi, batu bata, air, olive oil, cairan pengisi termometernya menurun. Pada saat dipanaskan, besi, batu bata, air, cairan pengisi termometernya naik lambat, sedangkan olive oil, cairan pengisi termometernya naik cepat. Yang kedua, berdasarkan soal nomor 1, definisi tentang suhu adalah ukuran naik dan menurunnya cairan pengisi termometer yang diukur dengan skala tertentu. Dan nomor 3, pada tabel nomor 2, energi yang terkandung pada benda besi, air, olive oil sebelum dipanaskan itu banyak, sedangkan batu bata, energi yang terkandung sebelum dipanaskan itu sedikit. Dan sesudah dipanaskan, benda besi, batu bata, air, olive oil, energi yang terkandungnya menambah. Suhu benda, batu bata, air, olive oil pada saat sebelum dipanaskan itu standar, dan sesudah dipanaskan benda besi
kecuali batu bata itu sedikit. Dan sesudah dipanaskan, besi, batu bara, air, dan olive oil itu bertambah banyak. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, ya kalon merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya disatukan. Karena jadi hubungan antara suhu dan kalor adalah saat suhu yang semakin tinggi maka semakin tinggi juga kalornya. Nomor 7, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, yaitu suhu akan naik jika menyerap kalor dan akan turun jika melepas kalor. Yang ke-8, ketika besi dimasukkan ke dalam bejana, air suhu dari besi tersebut turun dan energinya berkurang. Dan kadar air dalam bejana ketika dimasukkan besi suhunya naik dan energinya bertambah. Ke-9, keseimbangan thermal, yaitu ketika dua buah benda atau zat yang memiliki suhu berbeda ketika disatukan maka suhunya menjadi sama. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4, kondisi benda besi, air, minyak semua menerima kalor dan energinya banyak kecuali batu bata sedikit. Dan energi sesudah menerima kalor itu semua benda bertambah. Kenaikan suhunya juga semua benda saat awal itu standar dan akhir pada besi. Batu bata kenaikan suhunya naik lambat pada saat waktu 10 detik, dan juga benda air kenaikan suhu airnya naik lambat pada saat waktu 15 detik, dan minyak kenaikan suhu akhirnya naik cepat pada saat 17 kondisi saat melepas kalor pada benda besi, air, minyak, energi sebelumnya banyak kecuali batu bata sedikit. Dan sesudah melepas kalor energi misalnya menambah. Kenaikan suhu awal semua benda standar dan akhir benda besi. Batu bata naik lambat pada saat waktu 17,8, dan kenaikan suhu air pada saat akhir melepas kalor naik lambat pada saat waktu 25,9, dan minyak pada saat habis kenaikan suhunya naik cepat pada saat waktu 12. Kesimpulan, kalor yang diberikan kepada suatu zat akan digunakan oleh zat untuk beberapa suhu zat dan berubah wujudnya dari air menjadi uap. Kalor yang dilepas oleh suatu zat akan mengakibatkan zat tersebut suhunya menurun dan berubah wujudnya dari uap menjadi cair. Mungkin sekian presentasi dari kami. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita samakan dulu persepsinya dulu ya. Nah, kemarin itu yang di praktikum pertama ketika apa yang pertama itu besi, digimanain kemarin besi? Ya, panaskan besi dengan menggeser, kemudian di besi ini ada termometer, ini suhunya suhu standar ya, suhu ruangan ya. Kemudian kita tempatkan termometer di samping dari besi, kemudian panas besi, panaskan besi dengan menggeser apa ini? Tombol birunya. Nah, lihat bagaimana cairan termometer itu akan naik ya. Cairan termometer menjadi naik ya. Kemudian dicatat di apa? Di tabel pengamatan ya, baik sebelum atau sesudah. Ini kurangnya tadi tabelnya. Kemudian kalau didinginkan, gimana cairan termometernya? Menurun. Ya. Nah, sesuai dengan permasalahan yang kalian analisis dari praktikum pertama. Yang pertama itu, apakah ada sesuatu yang terjadi ketika benda itu dipanaskan atau didinginkan? Ada jawabannya. Apa? Coba jelaskan tadi yang pertama. Terjadi apa? Terjadi penurunan dan Kenaikan cairan dalam termometer. Ya, sama ya, isinya
suhunya tetap ya. Ya, artinya cairan termometernya akan naik ya. Kemudian ketika di tungkunya itu jadi ke bawahnya ya, ini. Nah, kemudian bagaimana cairan termometer? Akan menurun ya. Ini dari hasil praktikum tadi itu terlihat banyak sekali siswa yang mungkin sudah lebih paham ya melakukan analisis datanya ya, dengan cara tadi hasil penampilan dari teman kalian itu menjelaskan tentang dan hasil pengamatan tadi itu betul-betul sesuai gitu ya dengan nomor. Kemudian yang lain ada termometer bimetal, termometer hambatan, termofocal, termometer gas, dan pirometer. Ini macam-macam jenis dari termometer yang memiliki fungsi tertentu ya, berdasarkan penggunaannya. Nah lihat, dalam sebuah termometer itu berisi zat pengisi termometer ya. Tadi ada yang berisi raksa dan alkohol ya. Nah ini untuk skala termometer, perbandingan skala titik beku air dan titik didih. Nah skalanya itu ada yang menggunakan Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Untuk Celsius ini skala titik didihnya ya, titik bekunya itu 0 derajat ya. Kemudian titik didihnya 100 derajat. Untuk Fahrenheit titik bekunya 30 derajat Fahrenheit. Kemudian titik didihnya, ini titik yang paling tinggi, titik didih 212 Fahrenheit. Kemudian untuk Kelvin ini sama ya, ini titik bekunya itu 273, titik didihnya itu 373. Dan Reaumur ini titik bekunya 0 derajat, kemudian titik didihnya 80 derajat, sehingga nanti ini didapatkan perbandingan antara Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ini dilihat dari perubahan suhunya. Jadi kalau misalkan Celsius perubahan suhunya dari 0 sampai 100 berapa derajat? Dari 0 sampai 100 perubahannya berapa? 100. Kemudian dari Fahrenheit ya, titik bekunya 32, titik didihnya 212. Berapa perubahannya? Perubahannya berapa? Ya berapa? 180 ya. Kemudian yang ini berapa? Kelvin 273 ya, titik didihnya 373. Berapa perubahannya? Dari 273 sampai 373 100 ya. Ya. So, yang tadi yang sudah presentasi laporannya dikirimkan ya. Yang belum kalian bikin yang bermain dulu. Kemudian nanti laporan di masukkan materinya ke dalam kelas, kita siap-siap mau sampai hari ini? Sabar ya. Semangat. Jadi kalau misalkan di dalam kelas itu ada titik-titik kebun di luarnya ya, kalau terutama kelasnya yang dingin. Nah, ini dari hasil penilaian ibu ya, ini secara fisik gitu ya. Ini ada beberapa siswa yang terlihat aktif di kelas. Di antaranya yang pertama itu ada Desti, kemudian Fahmi, Lintang,
Nuri dan Sylvia. Itu Ibu ucapkan terima kasih kerjasamanya, mohon maaf atas segala sesuatunya yang baik ya.